Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa nahaa 'anil tafarruqi wa tanazuhi fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah qalbur rahim wa khuluqul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirril hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nurul jannat wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asatizatil a'izza wal ulama'il fudala al-mukarramun hadir, banyak para asatiz al-mukarram, Profesor Dr. Kiai Haji Kana Sutrisna yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Begitu banyak keilmuan yang bisa kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan menambah sebuah keilmuan dan pencerahan buat kita menghadapi masa depan. Al-Mukarram, Al-Ustaz Jaka Sembuh. Walaupun tidak pakai eagle, jadi kelihatan agak slowly dan preman. Tapi tetap hatinya hati Ka'bah, hati asatiz. Al-Mukarram, akhirnya fillah Al-Mahbub, Al-Ustaz Haris Nuha, Muhammad Haris Nuha. Insyaallah teman beliau itu ada dosen saya namanya Dr. Farhat ya. Dr. Khairon. Beliau ada di ngajar kebetulan di Asafiyah dan sekarang jadi dekan FAI. Ustaz Haris, Ustaz Ais, Ustaz Muhammad Khatib Jailani Syair, Ustaz Widi Anugrah, Ketua Condet Bisnis Niaga, Ustaz Ahmad Sofyan, Ustaz Samsuri dan Ustaz Muhammad Sadli, Ustaz Capi Cawang, Ustaz Buri, Ummahatul Aizah rahimahumullah. Dengan iringan doa maka anallah fi tuli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Ummahat asdiqai fillah. Pertama, tahadus binikmah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bertawajuh. Orang susah mengadakan pertemuan kayak gini. Jangankan untuk mengadakan majelis ilmu, untuk kita mengadakan hal-hal lain aja harus pakai masker, lalu pakai webinar, pakai yang semuanya serba tidak tawajuh. Padahal yang terbaik adalah tasawwuha wa tawajjuh. Kita bersalaman dan bisa melihat dalam semua bentuknya. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau tujuan akhir yang disebut tadi dengan Ustaz Kana, Profesor Kana memberikan yang sujud, yang penting kita mardotillah, diri Allah. Untuk apa? Masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimanapun ibadahnya adalah tujuan terakhir seperti itu, mendapatkan jannah. Padahal pada dalam sebuah perjanjian dikatakan al-jannatu wa na'imuha sa'bun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ini dalam berjanji yang sering kita baca. Al-jannatu wa na'imuha sa'bun liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Baru abdadul imla habis bizatil aliyah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah berjanji itu tadi, al-jannatu sesungguhnya surga. Wa na'imuha dan seluruh kenikmatan yang ada dalam surga itu sa'dun liman yusalli
wa yusallim wa yubarik. Yakni disiapkan diuntuk orang-orang yang mau berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu menjadi penting. Ini pas momennya, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin sekarang tanggal 7 atau tanggal 8 dari Rabiul Awal. Sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Ini yang pertama. Dan lalu bagaimana kita bisa melakukan hal itu semua? Kalau teman-teman yang udah pernah haji atau umroh, ketika kita berziarah ke makam Rasul di situ, di makam Rasul ada gembok yang bertulisan, tulisan yang sering dilafazkan dalam sebuah burda. Anta Habibul Lazi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtaham. Jadi ini luar biasa para hadirin sekalian. Jadi dikatakan ada anta Habibul Lazi. Siapa Nabi Muhammad itu orang yang paling kita cintai. Turja syafa'atuh, yang kita berharap syafaatnya. Karena nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Likulli hauli minal ahwali muqtaham. Dari setiap macam bencana, huru hara yang menimpa diri kita ketika kita berselawat, kita akan memudahkan diselesaikan permasalahan-permasalahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mau berselawat. Oleh karena itu sering-seringlah kita lakukan selawat. Kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau cerita satu hari lagi holako begini nih. Nabi terdiam. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Zar, ada Abdul Rauf bin Auf, Abdurrahman bin Auf, dan ada sebagian banyak sahabat di sini. Ketika lagi duduk, Nabi menundukkan kepalanya, lalu sambil bersedih dan keluar dari sebuah kata-kata dalam bibirnya, ana mustaqun li ikhwani, ana mustaqun li ikhwani, ana mustaqun li ikhwani. Saya rindu sekali pengen ketemu dengan saudara-saudara saya, kata Rasul. Kalau orang bicara rindu, udah pasti kebayang, ya. Kalau kita orang kampung, kita punya kampung, gak jauh-jauh lah, kita rindu mencondet. Saya rindu banget mencondet, maka terbayang tuh bagaimana condet kampungnya. Lalu ada salaknya, ada bukunya, ada segala macam. Ketika keluar dari diri Rasul, anak mustaqim li ikhwani, semua sahabat pada bingung. Siapa saudaranya Rasul yang pengen dirindui? Siapa sih yang dirindui Rasul? Lalu ada sahabat yang berani mengatakan, halasna min ikhwanik ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasul yang tidak kau rindukan? Lalu kata Rasulullah, bukan. Bal antum ashabi. Engkau adalah saudara teman-temanku. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Engkau lah yang membantu perjuangan-perjuanganku. Lalu siapa yang kau rindukan sesungguhnya ya Rasul? Lalu diangkat wajahnya Rasul, lalu berkata, ikhwani humul ladzi lam yarani walakinnahum yu'minuna bih. Saudara-saudaraku itu, kata Rasul, orang-orang yang belum pernah bertemu denganku, tapi dia mencintaiku, tapi dia beriman kepadaku, tapi dia menghidupkan sunnah-sunnahku. Artinya kita lakukan ini bagian dari menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, katakan, waman ahya sunnati faqad ahabbani, waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka sesungguhnya dia akan bersamaku di
Nah, mudawamah yang kita lakukan adalah dengan membaca sholawat. Terus sebelum pengajian kita buka dengan menghadirkan sholawat. Kerinduan kita kepada Rasul. Karena apa? Karena Rasul rindu banget dengan kita. Kita rindu dengan Rasul. Rasul sudah rindu duluan dengan kita. 15 abad yang lalu Rasul katakan, ana mustaqul li ikhwani. Saya sungguh rindu banget dengan saudara-saudara saya. Maka ketika Abu Bakar nanya, apakah kita bukan saudara-saudaramu ya Rasul? Lalu Rasul jawab dengan kata-kata, la bal antum ashabi. Tidak, engkau adalah teman-teman. Lantas ketika Abu Bakar ditanya sama Nabi, apa sih sesungguhnya wahai Abu Bakar yang kau cintai di dunia ini? Lalu Abu Bakar mengatakan, uhibbu min hasanasa. Hei Abu Bakar, ada apa? Apa yang kau cintai di dunia? Lalu Abu Bakar mengatakan, uhibbu min hasanasa. Aku cinta cuma 3 hal ya Rasulullah. Di dunia ini yang paling aku cintai 3. Apa itu? Al-julusu baina yadayk, wa nazar ilaik, wa infaqu mali alaik. Jadi yang dicintai Abu Bakar di dunia ini, hidup di dunia ini paling enak cuma 3 kata Abu Bakar. Apa? Al-julusu baina yadayk. Duduk bersama Rasul. Duduk dengan engkau wahai Rasulullah, itu enggak ada salah. Enggak ada kenikmatan yang lagi kecuali aku bisa duduk bersamamu. Berdampingan denganmu ini sesuatu yang luar biasa kata Abu Bakar. Lalu yang kedua, wa nazaru ilaik. Bisa memandangmu, memperhatikan wajahmu, melihatmu, segala macam, itu suatu kenikmatan yang luar biasa kata Abu Bakar. Lalu yang ketiga yang paling enak hidup di dunia ini, wa infaqu mali alaik. Dan aku mau berjuang mengeluarkan infak, harta-harta bendaku untuk berjuang menegakkan agama. Jadi 3 hal hidup di dunia yang paling enak kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-julusu baina yadayk, wa nazaru ilaik, wa infaqu mali alaik. Ini saudara sekalian, ketika Nabi cinta seperti itu, pantas Abu Bakar bisa tanya seperti itu. Siapa sih yang gak ingin harus berhadapan, duduk bisa berdampingan dengan yang dicintai? Dan Nabi besar Muhammad SAW adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memiliki akhlak yang terbaik. Maka Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang begitu luar biasa. Maka kata-katanya bukan karim, tapi azim. Kalau dalam bahasa Arab itu, azim itu tingkatannya lebih tinggi daripada akbar. Azim lebih hebat daripada karim. Lebih segala macam, lebih itu disebut dengan azam. Azam. Dan Allah memberikan sebuah ungkapan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya begitu mulia hatimu wahai Rasulullah. Dan kemuliaan itu betul. Pertama, begitu dia mencintai kita, paling dia belum pernah ketemu kita. Saya yakin yang di sini belum pernah ketemu Nabi kan, atau sejaman dengan Nabi. Tapi kita cinta kepada Rasul. Maka ketika Rasul katakan sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, hidup di zamanku itu adalah sebaik-baiknya zaman. Korni dan para sahabat tabi'in. Maka beruntunglah orang yang hidup sejaman dengan kata Rasul. Yang disebut dengan tuba liman ra'ani wa amana bih. Tapi Rasul sampai terusin lagi, summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Beruntung orang yang hidup sejaman denganku dan bisa melihatku dan percaya kepadaku. Tapi lebih beruntung orang yang belum pernah melihatku, tapi dia percaya dan beriman kepadaku. Tapi itu 3 kali lipat keberuntungan kita. Pantas kalau Rasul rindu kepada kita, dan pantas dan mesti wajib bagi kita untuk menyambut kerinduan itu. Karena itu sebagai sebuah uswatun hasanah, sebuah suri teladan yang mesti kita contoh, karena nanti di akhir kelak
kita akan dikumpulkan almar'u ala man ahab. Manusia itu akan dikumpulkan pada siapa yang dicintai. Kalau dicinta kepada Rasulullah SAW, tidak akan dikumpulkan bersama beliau. Kalau kita ambil Michael Jackson, Aimado, kita kumpul itu bareng-bareng. Ya? Almar'u ala man ahab. Nah, oleh karena itu penting bagi kita bagaimana berselawat kepada Rasulullah SAW. Apa yang memperkuatkan? Yang memperkuat itu adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Jadi Allah, para malaikat berselawat kepada Rasul. Maka kita orang-orang yang beriman berselawat pada Rasulullah SAW. Terakhir, karena emang udah pada ngeliatin yang lain, tapi karena memang ini sebenarnya kerinduan di bulan Maulid Rabiul Awwal yang luar biasa. Nabi itu luar biasa hebatnya ketika dia mau berdakwah ke negeri Taif. Baru sampai negeri Taif, kayak kita mau melakukan ceramah di Condet, baru sampai selamat datang gerbang Condet, bukan disambut, tapi disambut. Semua orang senegeri Taif itu nyambitin dia, hina, sambit segala macam, sampai terkena pelipisnya, berdarah pelipis Rasul. Rasul lari sambil dijagain. Satu sejarah mengatakan dengan Zaid bin Harithah, satu sejarah disampaikan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika dia ngumpet di satu gua itu segala macam, sambil ini apa namanya, darah yang keluar dari pelipis. Ini malaikat Jibril kesel banget ngelihat kekasih Allah, orang yang begitu amat sangat istimewa, dihina, disambit sampai keluar darah. Lalu dikatakan oleh malaikat Jibril, "Irfa yadak ya Rasulullah." Angkat tanganmu ya Rasul. Minta sama Allah. Kalau kau minta hari ini juga aku akan mengangkat gunung Uhud, aku limpahkan semua gunung ke negeri Taif biar habis semua penduduk Taif. Angkat, cepat angkat. Gak kesel banget tuh malaikat ya. Ya, kita jangankan kekasih yang begitu Allah cintai, anak kita dijewer sama orang aja kita marah banget, siapa? Kalau perlu kita ambil golok. Itu malaikat tuh begitu banget. Ini Pak Yadab ya Rasulullah. Angkat tanganmu minta kepada Allah. Hari ini juga aku angkat gunung Uhud, limpahkan kepada negeri Taif. Tapi patah bersama Rasul senyum sambil heningkan nih darahnya. Dia katakan, jangan. Kenapa? Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Jangan ditimbahkan seperti itu, jangan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa saya. Kan kalau kata Imam Syafi'i, kullukum asqasun adiyun fi nazari man la ya'rifuna. Tiap kita itu dianggap orang biasa kepada orang yang nggak tahu siapa kita. Saudara menganggap ini biasa, Ustaz. Jaka sembuh bawa golok, nggak nyambung. Karena Anda nggak tahu. Puluhum aksosun adiyun fi nazari man la ya'rifuna. Anda nggak tahu siapa Profesor Kana. Setiap siapapun yang tahu itu. Maka Nabi melarang umat jangan sampai digituin. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Allahumma hdihim. Ya Allah, kasih hidayah mereka, kau tidak tahu. Maka kalau kita mau cari simpatik dengan manusia itu, kata Imam Syafi'i, susah. Ridon nas ghayatun la tudrak. Wa ridullah ghayatun la tudrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Jadi ketika kita mau cari simpati kepada orang itu, susah nihil. Bisa aja cuma senyum di bibir, marah di hati. Prinsip pelakon, iya.
cuma berpelit di belakang. Besok kita pilih dia, siap. Besok nggak milih juga dia. Emang apa? Itu gocap nasinya, nggak mau gopek. Aku nggak enak, nggak motif yang ajak. Maka goyatun la tudrak, susah kata Imam Syafi'i. Tapi ridho Allah, goyatun la tudrak. Ini bedanya ya. Tudrak, takdal. Nggak mungkin tercapai. Sama kalau kita melihat apa namanya penglihatan terhadap Tuhan itu agak susah kita lihat. Tapi ridho Allah la tutrok tak tutrok tatruku, jangan kau tinggalkan. Artinya jangan. Nah oleh karena itu jangan, kata Nabi, jangan ditimpahin musibah nih karena kaum yang nggak mengetahui. Ya mudah-mudahan nanti anaknya, cucunya pada beriman kepada aku, kata Rasul. Kata malaikat Jibril, bagaimana dia mau beriman? Anak-anak kecil aja ikut nyambitin ente ya Rasul. Gak apa-apa, biarin mungkin cucunya kalau anaknya. Oh cucunya terlalu dekat, banyak juga bakal gak apa-apa kalau cucunya nanti cicitnya akan beriman pada Allah dan Nabi. Ini begitu luar biasa. Lalu apa yang kau minta? Nah ini yang menjadi sebuah apa namanya? Yang menjadi sebuah kenangan. Ketika Rasul disambit sampai berdarah, dia cuma minta sama Allah apa? Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, a ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'dimuni. Wallahi anna radin ya Rabb, malam taqdam alayya. Ilahi, duhai Tuhanku, kata Nabi, ila man takiluni, mau ditaruh di mana lagi saya ini? A'ila qaribin yu'zini, apakah di tempat dari sini? Sebelah balik kampung ada batu ampar untuk aku dihina, dicaci, disambitin lagi. A'ila ba'idin yu'limuni, atau saya ditaruh di tempat yang jauh dari negeri ini untuk dihina, dicaci dan disambitin lagi. Wallahi ana radin ya Rabb, demi Allah saya ridho ya Allah. Malam takdum alayya, asalkan engkau yang marah pada saya. Subhanallah. Ini kekasih Allah yang ngomong. Ini orang pilihan. Ini khotamul anbiya. Ini yang bisa kasih semua syafaat kepada kita semua umatnya. Bahkan ketika nanti dalam sebuah sejarah dikatakan dalam sebuah hadis itu ada, ketika orang berbondong-bondong ke surga saja itu dilarang. Ya. Ini haramtul jannati ala sa'iril umam hatta tadkhuluha ummatukum. Maka ketika diminta permohonan kepada Allah gimana? Ya Allah, aku haramkan semua orang masuk ke surga, kata Allah. Sebelum umat Nabi Muhammad yang lainnya keluar. Ini kita yang ditungguin. Udah berapa kali kita selawat sehari semalam? Kita yang dirinduin kenapa? Oleh karena itu penting bagi kita ini bulan Maulid. Terus kita berselawat untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Kita selawat sekali dapatnya 10, kita dapat 10 jadi 100, kita bahas 100 jadi 1000. Pelipatan ganda yang seperti itulah yang membuat sebuah kita untuk bisa terhindar dari segala macam musibah dan bencana. Ya. Ada banyak sebenarnya kisah-kisah yang menggugah untuk kita memperbanyak salat kepada Rasul. Seperti orang terlepas dari sebuah hutang-hutang dan yang lainnya. Karena gak pasti banyak kiai yang ada di sini. Cuma karena terdorong mengutip suruh bilangin siapa Rasulullah. Ya, jangan sampai ada orang yang benar-benar bisa menghina. Baru kiai segitu udah ngomong, ya Rasul itu kayak orang biasa. Ya, hidungnya ingusan, kalau ada mangga juga bisa dipetik dengan dia mangganya. Ya Allah, sembarangan aja ngomong. Subhanallah. Ya mau gimana, kayak model kayak gimana, saya paling marah kayak gitu. Penghinaan yang seperti itu. Banyak orang beralibi, enggak ini kan maksudnya ilustrasi. Jangan mengilustrasikan seperti itu.
bikin gambarnya Rasulullah kayak gini segala macam, nggak bisa. Maka bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Nabi ketika kita banyak bersalawat kepada Nabi? Maka Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Barang siapa yang bermimpi tentangku, maka dia betul-betul bermimpi bersama. Karena nggak bisa siapapun yang menyerupai. Setan, iblis, apapun nggak bisa menyerupai Nabi. Maka man ra'ani fil manam, barang siapa bermimpi denganku, bertemu denganku dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan. Sesungguhnya dia betul-betul bertemu dengan. Jadi kalau kita mimpi ketemu pacar kita, bisa aja itu siluman, bisa aja siapapun. Kita ketemu siapapun, bisa aja iblis menyerupai yang kayak gitu. Banyak orang yang ngaku Nabi itu kira-kira banyak yang ditipu kayak gitu. Dia mimpi seperti ini, wah saya ketemu di Gunung Selamat, saya ketemu di Gunung tukang main badminton ngaku Nabi. Dia belum pernah baca manaqib si Abdul Qadir Jailani misalnya. Ketika Abdul Qadir Jailani lagi diam terus murid, lalu ada setan yang menyerupai cahaya mengatakan ana rabbuk uhilla ma haramala. Hei si Abdul Qadir Jailani, ana Tuhanmu, ana rabbuk, kata dia. Bersifat cahaya. Dia lagi sholat, ada cahaya muncul. Lalu keluar suara dari cahaya itu, ana rabbuk, saya Tuhanmu, uhilla ma haramala. Aku halalkan sekarang dengan apa yang pernah aku haramkan kepadamu. Enggak tertipu si Abdul Qadir Jailani. Lalu berpikir si Abdul Qadir Jailani, masa iya sekelas saya Allah menghalalkan apa yang diharamkan? Dan Nabi Muhammad aja yang lebih hebat. Artinya dia menjadi sebuah kekasih Allah yang selalu berdampingan namanya Allah. Enggak pernah dikatakan gitu. Lalu ditanya, waman anta? Siapa kamu? Kata si Abdul Qadir Jailani. Cahaya itu menyebutkan ana rabbuk, ana rabbuk, ana rabbuk. Saya Tuhanmu, saya Tuhanmu, kata dia. Maka dengan kayak gitu si Abdul Qadir Jailani ambil batu mengatakan isna ya lain, isna ya lain, isna ya lain. Pergilah wahai yang tertutup, pergilah ya wahai yang tertutup, pergilah wahai yang tertutup. Ternyata memang setan. Jadi beda. Orang sekarang baru ngewirid sedikit di gubuk yang agak reot di pinggir kali ketemu, cuma 10 kali jodoh. Atau saya kasih wahyu dan segala macam. Nah ini yang kira-kira mesti kita lakukan penguatan pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapat keberkahan buat kita semua. Dan untuk mahabbah terutama saya ingin ini jadikan kajian, ya. Nggak usah lihat siapa-siapa. Kita lihat ini buat kita belajar. Ini alhamdulillah Ustaz Profesor Kana. Ini nggak main-main. Beliau adanya ngajarin para BUMD, para jenderal, para politisi beliau. Ini datang di sini. Itu karena emang pernah sekelas udah motif aja yang saya bareng-bareng. Ya. Ini mau kalau memudahkan pertama belum pakai jadwal, kedua mahalan. Ini benar-benar kita ngomong tapi di sini cuma alhamdulillah lebih mahal lagi. Terima kasih Bang Kana udah. Ini profesor bos. Ada lagi ini sedekah sepuh. Nah itu yang jodoh juga bilang itu sedekah sepuh waktu sampai itu tausiah Omas, Dimas. Nah, Omas yang meninggal beliau yang tausiah. Ya sekali sengaja kita undang ke sini ke Mahabbah berapa bayarannya? Sekali setengah. Tapi sekali lagi kita nggak lihat kayak gitu. Inilah benar kalau Pak Sani bilang ini adalah forum Mahabbah. Ini adalah majelis taklim Mahabbah. Karena datangnya kita karena kecintaan kita bersama. Betul? Nah kalau kita udah sama-sama cinta punya Mahabbah ini yang paling enak. Maka itu yang saya nggak bosan-bosan mengatakan wa ainul ridha an kulli ainin jadilah kama anna ainul sukti tubdil masawiyah walastu bihayatin liman la yahamuni walastu ara lil mar'i ma la yaraliya fa in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tal'ani talqani an kanaya kilana ghaniyun an akhi hayatahu wa nahnu idza mitna asyaddu taghani. Udah apa semua orang apa kajiannya. Jadi kalau kita melihat seseorang dengan kacamata cinta, maka indah semua akan terasa.
Nggak ada, jeleknya semua. Tapi kalau kita lihat dari kacamata jelek, kama anna ainu sukti tubdil masawiyah. Apa yang Ustaz Kana katakan kemarin tuh, kalau udah ngelihat dengan kacamata kebencian, baru bilang suka pakai tasbih, kok sombong banget. Tasbih. Gue udah pakai sarung sendiri lagi. Kalau melihatnya benci, atau begitu melihat itu preman banget. Begitu melihat itu tetap ganteng. Tapi kalau kita kelihatan dengan pandangan cinta tadi, waduh ada semua. Rambut cakep banget. Iya, akan melihat yang indah jadinya. Nah itu kita inginkan seperti ini, ya. Kita jadikan ini sebuah kelompok yang memang penglihatan kita adalah ainul ridha. Jadi semuanya indah. Kama anna ainu sukti tubdil masawiyah. Kita akan tutup semua ayat-ayat ketika penglihatan kita dengan cinta. Tapi kalau udah ada melihatnya benci, udah gak enak aja. Makanya cuma gitu tuh. Begitu semua. Paling kalau bicara kelasnya, bukan kelas semua. Saya 98, ini murid saya di Asapia, filsafat. Jadi waktu saya jadi dosen dia ada di situ. Dan alhamdulillah Bang. Sekarang lebih hebat dia wartawan. Duit tinggal putus-putus. Beritanya, ya. Ini luar biasa, saya bukan ngomongin. Jadi cepat begitu perputaran ilmuwan, jangan sampai kalah lah. Ya, ini temannya tadi, saya bilang temannya Haris, Ustaz Haris Rumah. Itu jadi dosen saya. Padahal kalau kemarin saya terima tawaran untuk jadi dosen di Al-Hikmah, dia murid saya. Karena 97, 98 saya udah ngajar di beberapa universitas. Karena kebanyakan saja saya nggak terima itu. Dan cuma ternyata emang mesti belajar terus kayak Profesor Kana, cepat. Jadi satu angkatan kita. Cuman beliau bagian dakwah, saya jurusan filsafat pada Bang Motif. Cuman saya nggak ikut Bang Motif kali ini. Itu aja. Kalau Bang Motif memang luar biasa filsafatnya, saya ngikutin dikit-dikit aja. Mana yang agamanya pengen sih nggak mau. Itu yang repot. Dia berhenti ya, kebetulan saya S2 aja masuk filsafat lagi. Maka sebenarnya kalau ikutin orang tua saya juga bohongin nih. Karena mesti segala macam, kenapa? Ngambil filsafat saya nggak kasih tahu, saya boleh filsafat. Nggak boleh filsafat tuh. Nggak ada juntrungannya, kan gitu. Tapi kita bilangnya dakwah aja, ya dakwah, pasti filsafat. Begitu lulus itu ngambil lagi S2 filsafat. Orang tanya lagi, emang selesai filsafat dapat apaan? Tahu tuh apa? Ya, belajar filsafat itu selesai tahu ini. Mencari kucing hitam di kamar yang gelap, kucingnya nggak ada. Gimana? Dan nggak ada perusahaan itu dicari urusan filsafat, nggak ada. Tapi saya bismillah aja kalau saya nyari ilmu kok. Nggak nyari apa? Ya tapi alhamdulillah. Begitu lulus nggak pernah kelamar, dilamar semua kerjaan. Minta ini segala macam. Jadi itulah yang penting ilmu aja. Ya, kita cari ilmu sebaik-baiknya, kita tambah pengetahuan. Ta'allamul ilma tu'rafu bih. Ya. Ta'allamul ilma tu'rafu bih. Wa'malu bihi takunu min ahli. Kan kayak gitu. Oleh karena itu penting dalam mencari ilmu semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.